Kita Ya. akan memulai persekutuan doa buka puasa kita yang ketiga malam hari ini. Sudah tepat pukul 7. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Hari demi hari Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati hidup ini. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami seiman. Bersatu hati di dalam iman Yesus Kristus. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau menaikkan pujian. Kami mau menaikkan doa-doa kami. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan persekutuan kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur. Kasih Allah kita bukan hanya ngambang-ngambang, ngawang-ngawang tidak jelas. Bukan kasih yang abstrak. Tetapi kasih yang sungguh-sungguh diwujud nyatakan dengan bukti yang sangat jelas. Buktinya apa? Dia mati di atas kayu salib. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan rasa bersyukur di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Mari kita sekali lagi menaikkan pujian ini dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 karena kasih setiamu. Ku sembah, sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Mari oleh karena kasih Tuhan yang sudah nyata, kita bersyukur dan kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh selama hidup kita. Bersyukur, 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 karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah,
selama hidupku, selama hidupku, selama hidupku, selama hidupku, Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan nyata ketika Dia mau kasih anaknya. Ketika Yesus Kristus mau mati di atas kayu salib. Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus 15 ayat 33 sampai 41. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca bagian penginjil, Bapak Ibu Saudara baca di rumah bagian jemaat. Akan saya pandu juga dari sini supaya bersama-sama. Markus 15 ayat 33 sampai 41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia termanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan mencelupkannya ke dalam air, lalu mencucukkannya pada sedang dan memberi Yesus minum. Berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukannya berhadapan dan dia melihat matinya dan berkata, orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa bersama-sama 1, 2, 3. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu bersyukur Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mengalami keterpisahan yang begitu luar biasa dengan Bapa. Semuanya Dia lakukan untuk karya agung, untuk karya terbesar di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menerima hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan pujian ini, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Yesus selalu di setiap waktu.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki. Harga ini Yesus, Engkau bukan milik. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita akan berdoa untuk masa-masa sekarang ini kita mempersiapkan diri untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kita berdoa secara khusus untuk para misionaris yang ada di ladang pelayanan. Kita tahu masa-masa sulit ini, Tuhan pun akan menyertai mereka, Tuhan pun akan menolong mereka. Mari dengan buka suara, kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami boleh berdoa untuk beberapa saudara kami yang ada di ladang misi. Tuhan, dimanapun mereka berada, kami rindu. Tuhan yang jaga dan lindungi mereka. Tuhan yang tolong pelihara mereka seperti Tuhan memelihara kami. Kami secara khusus mau berdoa menyerahkan bagi mereka di dalam masa-masa Jumat Agung dan Paskah ini. Kami mau berdoa mohon Tuhan yang pimpin dan sertai mereka. Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka. Supaya di masa-masa ini pun mereka boleh mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan pikiran mereka dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup bagi setiap diri kami. Kiranya masa-masa Jumat Agung dan Paskah ini kembali memberikan mereka kekuatan untuk melayani di ladang misi, untuk kembali melayani dengan penuh semangat walaupun ada banyak tantangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan bagi setiap apapun yang mereka butuhkan, setiap kebutuhan dari yang penting. Setiap hal yang mereka butuhkan, mereka perlukan, kami yakin dan percaya Tuhan akan sediakan, ya Tuhan yang akan berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk pelayanan. Kiranya Tuhan tolong setiap buah cita bagi mereka boleh menjadi sukacita juga di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pokok doa yang kedua. Kita berdoa melalui perenungan dalam masa Prapaskah ini. Beberapa hari kita sudah persekutuan doa, kita sudah berdoa dan berpuasa. Kita berdoa, masing-masing kita dikuatkan secara khusus untuk bersaksi, secara khusus untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Mari dengan bersuara kita kembali menaikkan doa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan izinkan kami untuk kembali memperingati masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami yang mengambil bagian berdoa dan berpuasa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan. Juga dalam masa-masa ini kami berdoa. Mohon Tuhan tolong kami, mohon Tuhan menguatkan kami, supaya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak sia-sia, melainkan boleh terus menjadi bara api di dalam kehidupan kami untuk memberitakan Injil bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Kiranya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitan-Mu ya Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk terus bersaksi lewat perbuatan nyata, bukan hanya lewat kata-kata semata. Tuhan tolong kami. Juga secara khusus kami mau berdoa untuk bidang misi dari gereja kami yang sedang mengumpulkan dana baksos untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan tolong, kami rindu kiranya apa yang kami lakukan ini boleh sungguh-sungguh menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maupun orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dikuatkan kembali. Kasih Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan kami, mau kami bagikan kepada sesama. Setiap doa, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Pokok doa yang terakhir, mari kita masih terus mendoakan untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemi. Secara khusus, beberapa waktu lalu di Indramayu ada kebakaran Pertamina. Kita berdoa supaya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kita juga berdoa hari Minggu yang lalu
ada bom di Makassar di gereja. Kita berdoa Tuhan yang terus tolong orang-orang yang mengalami kesulitan secara khusus di tengah-tengah masa pandemi. Juga proses vaksin yang masih terus dilaksanakan, kita berdoa Tuhan yang tolong sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mari dengan buka suara satu kali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menaikkan doa-doa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami rindu Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memelihara, secara khusus bagi mereka yang duduk di kursi pemerintahan, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah jabatannya. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh memikirkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kami juga mau berdoa, beberapa waktu terakhir ada bom di Makassar yang mengebom katedral. Kami mau berdoa, Tuhan tolong, mungkin masih ada korban yang ada di rumah sakit, Tuhan terus ikut campur tangan dalam proses pemulihannya, supaya bisa sehat kembali dan kembali melakukan aktivitas. Kami juga mau berdoa kebakaran kilang Pertamina yang ada di Indramayu. Kami mau berdoa Tuhan yang tolong pimpin dan sertai setiap proses penyelesaiannya, kiranya Tuhan yang ikut campur tangan. Secara khusus bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi, kami mau berdoa jemaat kami yang mungkin ada kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi, masalah di dalam keluarga. Kami mau berdoa, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ikut campur tangan. Juga secara khusus untuk vaksin yang masih dijalankan, dilaksanakan, Tuhan yang tolong setiap nakes bisa bekerja dengan baik, setiap orang-orang yang mengambil bagian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik pula. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap doa-doa yang kami naikkan, kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari untuk menyambut firman Tuhan kita menaikkan referen dari lagu karya terbesar. Dalam hidup pengorbanan yang selalu kamu engkau mencintai yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan bumi. Yesus, Yesus engkau bukan bumi. Yesus, Yesus engkau bukan bumi. Kepada Pendeta Cornelius kami persilakan. Pak Kor, silakan unmute mic-nya. Ya, sudah ya? Ya Pak, Bisa dengar Masuk. semua ya? Masuk. Oke. Ya, saya mengambil ayatnya agak berbeda, tapi sama ya. Pembacaannya juga hampir sama, isinya dari Matius 27 ayat 46. Ya, kalau tadi di Markus Eloi, Eloi, lama sabatani, kalau di Matius Eli, Eli, lama sabatani. Ya, dari beberapa buku yang menjelaskan kalau Eloi itu dalam bahasa Aramaik, ya panggilan ya kepada Allah dalam bahasa Aramaik. Kalau Eli ini dari bahasa Ibrani, ya diturunkan dari bahasa Ibrani. Jadi sebenarnya artinya sama ya, El, ya panggilan untuk Allah. Jadi nggak ada perbedaannya.
Jadi intinya ya, Yesus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, jadi tadi sama dikatakan kira-kira jam 3 ya. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Nah, perkataan Yesus ini ya, satu kalimat ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memunculkan banyak pertanyaan. Ya, misalnya pertanyaannya, apakah Yesus Allah? Ya, kenapa dia memanggil ya Bapa ya, Allahku, Allahku. Ya, sepertinya Yesus bukan Allah kalau memang dia sampai memanggil ya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang meninggalkan Yesus? Ya, ada pendapat bahwa yang meninggalkan Yesus itu adalah keilahian Yesus. Kita tahu Yesus adalah Allah dan manusia. Ya, jadi keilahian Yesus meninggalkan dia sehingga dia sebagai manusia yang menderita di atas kayu salib. Ya, yang tidak berdaya dan sebagainya. Tapi tentunya tidak seperti itu karena kita tahu keilahian maupun juga kemanusiaan Yesus itu adalah satu kesatuan yang enggak dipisah-pisahkan. Ya, sehingga ada kalanya manusia, ada kalanya Allah, tidak, tapi dalam kita tahu ya Yesus adalah memang ya dia Allah ya, dia sebagai manusia tapi dia juga pada saat yang sama dia adalah Allah. Nah, kemudian ya ada yang mengatakan yang meninggalkan adalah Bapa. Ya, dalam arti Allah Bapa meninggalkan Allah Putra. Nah, ini nanti akan jadi problem di dalam bisa ya, satu pergi, satu ya meninggalkan, kemudian nanti balik lagi dan sebagainya, sehingga tentunya akan sulit menjelaskan hal ini. Nah, lalu mengapa Yesus mengatakan kalimat ini? Nah, ini kita perlu Perjanjian Lama. Ya. Pertama yang kita bisa pelajari dari apa yang Yesus katakan ini, Yesus hendak menjelaskan bahwa penderitaan terberat karena dosa itu adalah keterpisahan dari Allah. Ya, jadi penderitaan yang paling berat karena dosa adalah keterpisahan dari Allah. Nah, dalam catatan kitab Injil, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tidak pernah memanggil Bapa itu dengan sebutan Allah. Jadi kalau kita lihat beberapa catatan-catatan di dalam Alkitab, ya khususnya banyak juga dalam Yohanes, ya selalu katakan Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Ya, dia tidak pernah memanggil Allah Bapa itu sebagai Allah. Karena apa? Karena dia juga adalah Allah. Ya, satu kesatuan sehingga memang ya disebutkan sebagai Bapa. Sehingga memang tentunya ya ini adalah sebutan enggak biasa kalau Yesus berkata Allahku, Allahku. Mazmur 22 ayat 2, ayatnya saya tampilkan di dalam LCD ya. Yesus mengutip ya pernyataan ini dari Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya, jadi ini lengkap ayat 2 ini ya, dalam arti pernyataan Allahku, Allah juga alasan. Ya, mengapa kok pemazmur ini mengatakan demikian? Yaitu dikatakan ya pemazmur adalah mengatakan apa? Aku berseru, Mas, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Mas, aku berseru, tapi engkau tetap, dan yang dinaikkan oleh orang Israel saat mereka menghadapi penderitaan. Jadi mereka menderita oleh karena tekanan musuh, ancaman musuh, dan mereka mencari Allah, berdoa kepada Allah. Allah sepertinya tidak memberikan pertolongan. Sehingga mereka berseru, Allah kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, nah saya yakin ini oleh karena apa? Penderitaan
kesusahan dan beban berat yang dialami oleh apa? Oleh bangsa Israel yang diceritakan oleh pemazmur. Nah, saya yakin kita juga sering ya mengalami yang sama. Misalnya saja pada saat kita mungkin banyak masalah, banyak pergumulan, atau kita juga ya mengalami sakit penyakit, kita bisa bertanya juga, Tuhan engkau di mana? Ya saya sakit kok engkau tidak menolong saya, enggak menyembuhkan, enggak memberikan kekuatan. Saya punya pergumulan masalah, engkau kok tidak datang hadir untuk menolong saya dan sebagainya. Nah ini adalah keluhan dari orang yang memang boleh dikatakan mengalami penderitaan yang memang membuat dia tidak berdaya dan tidak tahan di dalam penderitaan itu. Dan penderitaan itu dikatakan menjadi semakin berat. Karena apa? Karena mereka merasa ditinggalkan Allah. Dalam arti mereka merasa apa? Menghadapi semua pergumulan dan masalah itu sendiri. Ya, tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan dan sebagainya. Saya yakin kita pun juga mungkin sering mengalami itu ya. Pada saat kita bergumul, menghadapi masalah yang berat, ya, tapi mungkin orang dekat kita, keluarga, saudara, hamba Tuhan, pendeta, majelis atau apa, tidak peduli pada kita. Ya kita akan merasa apa? Kita seperti sendiri menghadapi masalah dan beban berat itu. Apalagi kalau kita merasa justru ditinggalkan oleh Allah dalam arti Allah tidak menolong dan Allah tidak memperdulikan kita. Sehingga penderitaan itu menjadi penderitaan yang sangat luar biasa. Nah ini kira-kira gambaran ya yang ada di balik kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Menggambarkan sebuah penderitaan yang luar biasa, yang berat. Ya, oleh karena apa? Tekanan dari musuh dan mereka atau pemazmur atau bangsa Israel yang menaikkan doa ini, itu merasa diri menghadapi semua pergumulan itu sendiri. Tidak ada yang memberikan kekuatan pertolongan kepada mereka. Nah, Yesus ya memakai ayat ini untuk mengidentifikasi diri kalau saya katakan ya dengan bangsa Israel ya yang juga mengalami penderitaan yang sama. Oleh karena apa? Oleh karena kesusahan, beban berat dan sebagainya. Dia mengalami tekanan yang begitu berat ya sehingga dia mengutip Mazmur 22 dan sekaligus juga dikatakan apa yang terjadi dalam hidup Yesus ini sebetulnya penggenapan dari apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Ya, saya yakin kalau kita ingat Yesus lahir di Bethlehem, ya itu adalah penggenapan dari janji di dalam kitab Mika, ya yang kita sering nyanyikan lagunya ya. Hai Bethlehem negeri kecil, ya engkau enggak terkecil kenapa? Daripadamu akan lahir juru selamat dunia. Ya demikian juga kelahiran Yesus dari anak darah itu juga penggenapan dari Perjanjian Lama, ya janji kepada ya janji Yesaya kepada bangsa Israel dicatat Yesaya, janji Allah kepada bangsa Israel yang dicatat Yesaya ya ayat Yesaya 7 ayat 14 ya bahwa ya seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak diberi nama Immanuel. Jadi semua kehidupan Yesus kalau mau dikatakan boleh dikatakan itu adalah penggenapan dari apa yang pernah digumuli, diajarkan atau ditulis dalam Perjanjian Lama. Sehingga pergumulan Yesus di atas kayu salib pun juga ya bagian ini ya penderitaan Yesus juga penggenapan dari janji, penggenapan dari apa yang terjadi di Perjanjian Lama. Sebuah penderitaan yang begitu dalam, yang begitu sedih, yang begitu berat ya sehingga sepertinya dia tidak berdaya menghadapinya karena harus menghadapi sendiri ya dan itu diungkapkan dengan ya kalimat tadi yang merupakan apa namanya kutipan dari Mazmur 22 ayat 2. Nah, penderitaan Yesus ya yang tadi kita lihat sungguh nyata. Ya, kalau dia berseru seperti bangsa Israel berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka penderitaan Yesus boleh dikatakan penderitaan yang nyata. Dia sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang luar biasa. Apa sebabnya? Karena memang dia sedang menerima hukuman. Bahkan saya katakan hukuman paling berat, bahkan hukuman terkutuk oleh karena apa? Dosa. Bukan dosanya dia, tapi dosa manusia yang ditanggungnya. Yesus sebetulnya ya secara manusia yang sering juga saya tegaskan ya di Getsemane dia ingin menghindar
dari penderitaan tersebut. Ya, dia 3 kali berdoa, Bapa kalau boleh cawan atau penderitaan ini lalu daripadaku. Karena apa? Penderitaan salib adalah memang penderitaan yang paling berat. Hukuman yang paling berat. Sampai saya katakan, saudara, hukuman salib ini adalah hukuman lahir dan batin. Lahir karena apa? Secara jasmani menderita. Bayangkan tangan kaki dipaku, dibiarkan darahnya menetes sampai habis. Sampai tubuhnya kering. Dan pada saat darah sudah habis, tidak ada di dalam tubuh, sudah kering, orang tersebut akan mati. Ya, dan biasanya orang bertahan ya di atas kayu salib antara 3 sampai 6 jam. Yesus saat itu disebutkan berada di kayu salib 3 jam dan akhirnya dia meninggal. Jadi ini adalah penderitaan yang paling berat secara jasmani. Ya, saya katakan hukuman salib dengan hukuman ya gantung lebih kejam, hukuman salib lebih berat hukuman salib. Karena apa? Hukuman gantung mungkin penderitaannya hitungan detik, ya begitu. Ya sama hasilnya meninggal ya, sama-sama mati. Tapi begitu dia terjerat, lehernya tidak bisa bernapas, dia mati. Hukuman tembak juga demikian ya. Di negara kita banyak dilakukan hukuman tembak ya dengan regu tembak. Ya pada saat memang ada 20 orang bersama-sama menembakkan senapannya dan kena pada diri seseorang, maka dikatakan dalam waktu singkat, hitungan detik dia juga meninggal. Penggal apalagi lebih cepat. Ya, hukuman kursi listrik memang lebih lama, tapi juga boleh dikatakan lebih cepat meninggalnya daripada hukuman salib. Sehingga hukuman salib ini hukuman yang paling kejam dan orang dibiarkan mati secara perlahan. Sehingga penderitaan yang sangat luar biasa. Yesus minta 3 kali supaya dia lepas dari salib ini. Bukan hanya saya katakan lahir, tapi secara batin. Digantung di atas kayu salib, disaksikan banyak orang. Ya, dipermalukan, dihina, diludah, dan sebagainya. Dipandang remeh, rendah oleh karena dianggap penjahat besar. Tapi sekali lagi, Yesus sudah bergumul di Getsemane, dan dia sudah berkata, kalau boleh ya, salib ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ya, sehingga Yesus ya dengan kekuatan ya sebagai manusia ya, dia juga sebagai Allah, dia sanggup menghadapi semua penderitaan dan tantangan di kayu salib yang sangat berat. Nah, Galatia 3 ayat 13 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya, seperti tadi saya katakan, hukuman paling kejam, paling hebat bagi orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya, nah ini yang kita bisa lihat ya, penderitaan Yesus yang nyata di atas kayu salib. Ya, kedua, mengapa Yesus merasa ditinggalkan Allah? Ya, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, nah mengapa Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah? Ya, jadi mengapa Yesus ya merasa ditinggalkan oleh Allah? Nah, saudara, kita tahu Yesus disalibkan karena dosa manusia, dosa kita. Ya, jadi dia disalibkan karena dosa, tapi bukan dosanya. Ya, karena Alkitab dengan jelas mengatakan, misalnya saja 1 Korintus 5 ayat 21, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa. Ya, dalam arti Yesus yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena apa? Pelanggaran kita. Ya, dalam arti apa? Oleh karena dia menanggung hukuman oleh karena apa? Dosa-dosa kita. Maka dia disalibkan atau menerima hukuman yang paling berat itu. Nah, kita tahu bahwa dosa telah memisahkan seseorang dari Allah. Ya, Allah yang kudus tidak mungkin bersatu atau bersama dengan manusia yang berdosa. Ya, dan itu dicatat juga di dalam beberapa ya ayat perjanjian lama, misalnya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi
kejahatan dan dosa kita yang menyebabkan ya terpisahnya manusia dengan Allah. Nah, kita sering ya lihat gambar-gambar penginjilan ya. Jadi antara manusia yang berdosa ini dengan Allah yang suci ada jurang pemisah yang lebar dan dalam yang tidak mungkin terjembatani oleh usaha dan perbuatan baik manusia. Ya, nah akhirnya bisa dijembatani hanya oleh salib Kristus. Ya, kita tentu sering melihat ya hal seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa memang dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Dan itulah yang sebetulnya dialami dan juga dirasakan oleh Yesus. Nah, Yesus mati di atas kayu salib untuk berkorban bagi kita. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 29, saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat di depannya, dia berkata, ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, nah kita tentu tahu dalam perjanjian lama kalau orang berdosa harus mempersembahkan korban di atas mezbah. Korban tersebut disembelih dan kemudian dibakar menjadi korban penghapus dosa. Nah, Yesus datang untuk menjadi apa? Anak domba Allah. Ya, dan dia mati di atas kayu salib untuk apa? Menghapus dosa dunia. Yesus sendiri juga menegaskan tujuan dia datang ke dunia ini. Ya, dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi dari beberapa ayat ini kita tahu bahwa memang Yesus datang ke dunia untuk menanggung dosa manusia, menggantikan manusia menerima hukuman bagaikan anak domba Allah, ya, bagaikan anak domba dalam perjanjian lama yang disembelih, yang mati untuk apa? Menghapus dosa dunia. Nah, kalau kita melihat penderitaan Yesus sangat luar biasa. Ya, dikatakan dia diludahi dan diolok-olok. Saudara, saya yakin ya diludahi adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Ya, diolok-olok orang masih bisa bertahan. Tapi diludahi ya tentu tidak akan mudah. Ya, itu sebuah penghinaan yang luar biasa. Dia diberi mahkota duri di kepalanya. Ya, dia diejek menjadi raja, bukan diberi mahkota yang mulia dari emas, tapi diberi mahkota duri yang menyebabkan kepalanya terluka dan meneteskan darah. Dikatakan dia dicambuk di punggungnya ketika dia memikul salib. Dan kemudian ya pada saat disalibkan dia dipaku tangan dan kakinya. Ya, dia bahkan di saat tergantung di atas kayu salib, dia ditusuk dengan tombak. Bahkan kemudian kita tahu murid-muridnya sendiri meninggalkan dia semua. Ya, kecuali catatannya adalah Yohanes. Dia tahu Petrus menyangkali dia. Yang lainnya melarikan diri karena takut, padahal mereka semua punya komitmen untuk tetap bersama dengan Yesus sampai pada akhirnya. Nah, penderitaan-penderitaan yang digambarkan di sini itu penderitaan yang berat. Tapi kita lihat bahwa ternyata penderitaan yang berat ini tidak membuat Yesus mengeluh. Tidak membuat Yesus mengeluh dalam arti merasa ini berat. Merasa kenapa ini sakit, menderita, kenapa saya diludahi, kenapa saya diolok-olok, kenapa saya dicambuk, kenapa apa, dan sebagainya, protes, sama sekali tidak. Yesus mampu menanggung semuanya itu. Apa sebabnya? Seperti tadi saya katakan, dia sudah menang di Getsemani. Sehingga dia katakan bahwa kalau memang ini kehendak Bapa, aku harus menderita dan mati, disalibkan untuk menebus atau menyelamatkan manusia berdosa, maka kehendakmu yang jadi. Sehingga dia mampu menanggung semua penderitaan-penderitaan yang sangat berat ini. Dan kalau kita lihat, Yesus tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh pada saat dia mengalami penderitaan tersebut. Nah, puncak penderitaan Yesus adalah menjelang kematiannya. Ya, saat dia ada di atas kayu salib. Ya, dengan dia masih ya diawali kalimat pertama ya pada saat dia mendoakan ya supaya apa? Bapa mengampuni orang yang menyalibkan dia. Ya, dan saat ini dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Ya, dalam arti saat Yesus disalibkan, dia ada di salib, dia merasa harus menanggung semua penderitaan itu sendiri. Ya, penderitaan yang terbesar dan terdalam bagi Yesus adalah ketika dia ya ditinggalkan Allah atau dibiarkan sendiri, dalam arti menghadapi semua penderitaan yang ada. Ya, dan semua penderitaan pada saat dia disalibkan, ya kalau dikatakan dia sendiri menghadapi semuanya itu, ya boleh dikatakan sebagai apa? Sebagai penderitaan yang jauh lebih menyakitkan dan lebih menderita daripada duri, paku, tombak, atau hinaan, pukulan dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena memang tadi ya kaitannya dengan dosa yang memisahkan ya manusia dengan Allah, dan Yesus saat itu sebagai orang berdosa. Tapi bukan oleh karena dosanya, tapi dia semua dosa kita ditanggungkan atasnya. Ya, sehingga dia menanggung ya, bukan dia sebagai orang berdosa, tapi dia menanggung dosa-dosa manusia, menggantikan kita untuk menanggung hukuman Allah oleh karena dosa. Dan saat itulah saat-saat menjelang kematian itu, ya dikatakan dia mengungkapkan ya penderitaannya yang dalam. Ya, karena apa? Karena dosa yang dia tanggung. Ya, yang membuat dia terpisah ya dari Allah, sehingga dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketiga, penderitaan Yesus membebaskan kita dari dosa. Ya, jadi yang paling penting dari apa yang kita pelajari bersama dari 7 perkataan Yesus di kayu salib adalah bahwa semua penderitaan yang Yesus alami itu semua dilakukan oleh karena apa? Oleh karena hendak membebaskan kita dari dosa. Nah, dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi akibat dosa adalah maut atau kebinasaan kekal. Ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi memang oleh karena dosa manusia harus menghadapi maut atau kebinasaan kekal. Tapi oleh karena kasih Allah yang dikatakan sangat besar itu, kita memperoleh jalan keselamatan melalui apa? Iman kepada Yesus. Karena apa? Yesus sudah mati menggantikan kita menanggung hukuman oleh karena dosa. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui apa? Ya, melalui Kristus yang mati buat kita, mati di atas kayu salib, berkorban buat kita menjadi anak domba Allah, menanggung dosa kita, membebaskan kita dari hukuman. Ya, dan itu dikatakan oleh Paulus, ya Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam arti Kristus mati buat manusia berdosa, supaya apa? Manusia berdosa ini dibebaskan dari hukuman kekal atau kebinasaan yang kekal, dan kemudian memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, dan itu juga Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah ya terkenal dan kita ingat ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Kristus, ya dari sini kita melihat ya, kalau kita ingat juga ya pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya dia kemudian bersembunyi ya karena dia tahu dia berdosa, dia malu dia sudah jatuh dalam dosa, ya dia tahu ya kondisinya yang telanjang sehingga dia memakai pakaian dari kulit dan daun, dan kemudian dia bersembunyi dari Allah sehingga Allah mencari dia. Ya, memanggil mereka untuk kembali di dalam apa? Persekutuan dengan Allah. Ya, tetapi kemudian kepada mereka juga ada hukuman oleh karena dosa mereka. Mereka diusir dari mana? Dari Taman Eden. Ya, dari Taman Eden mereka diusir keluar
Dan saat itulah hidup yang penuh dengan penderitaan. Karena apa? Dulu mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah di Taman Eden. Tapi oleh karena dosa, mereka terpisah dari Allah dan mereka harus hidup di dunia dengan penderitaan, tantangan, dan pergumulannya. Tapi kita bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita, sehingga Dia memberikan jalan keselamatan. Ya, dalam Perjanjian Lama, jalan keselamatan itu melalui korban. Ya, jadi kalau orang berdosa, dia harus membawa seekor anak domba. Ya, dikorbankan untuk penghapusnya. Dia datang kepada imam dan berkata, ya imam, aku berdosa. Aku tahu aku berdosa dan oleh karena dosa aku harus mati. Tapi ini aku bawa seekor anak domba. Dia akan mati menggantikan aku. Ya, jadi dosaku ditanggung oleh anak domba itu yang dikorbankan di atas mezbah, disembelih, dibakar. Jadi itu sebuah tipologi atau gambaran tentang karya penebusan yang akan dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus datang, dia jelas, dia tahu. Dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan apa? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk apa? Menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib supaya apa? Kita diselamatkan dan dibebaskan dari dosa. Ya, sehingga memang ya kita tahu Yesus telah menderita banyak buat kita. Saya katakan penderitaan Yesus itu dimulai pada saat kelahirannya. Ya, semiskin-miskinnya kita masih boleh dikatakan lahir di tempat yang lebih pantas kira-kira gitu. Ya, entah zaman dulu orang melahirkan di rumah dibantu oleh bidan. Ya, zaman sekarang orang melahirkan di rumah sakit dibantu oleh dokter, suster, dan semua peralatan dan ya semua ya pelayanan yang bagus. Ya, tapi Yesus kita tahu Tuhan dan juru selamat kita, raja kita, justru lahir di tempat yang begitu sederhana. Ya, tidak ada kasur, selimut yang indah, tapi ya adanya apa? Palungan yang menjadi tempat dia berbaring. Ya, jadi sejak kelahirannya dia sudah menderita. Bahkan dalam kehidupan di dunia ini dia juga menderita. Ya, banyak tantangan, hinaan, permusuhan sampai akhirnya menderita di atas kayu salib. Dia bisa menanggung semua penderitaan yang ada. Ya, tapi sampai puncak penderitaannya pada saat dia harus menanggung hukuman oleh karena dosa manusia. Dan itu membuat dia mengalami penderitaan yang paling dalam, paling berat. Ya, sehingga dia merasa terpisah dari Allah. Ya, dan itu adalah penderitaan yang paling berat yang dialami oleh Yesus. Ya, lebih berat dari semua penderitaan yang lain. Karena waktu dia seperti tadi saya katakan, dia naik ke atas kayu salib, dia banyak mengalami tantangan dan penderitaan, dia nggak mengeluh. Ya, tapi puncak penderitaan Yesus adalah saat dia harus menanggung hukuman oleh karena dosa manusia yang ditanggungkan atasnya. Dan itu membuat dia menjadi berdosa dalam tanda kutip. Ya, karena apa? Dia menanggung dosa manusia dan saat itulah dia berseru ya dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menggambarkan sebuah penderitaan yang dalam karena dia harus menanggung sendiri semua hukuman oleh karena dosa itu di tubuhnya dan di dirinya. Dan mari kita ya pada masa-masa mengingat kesengsaraan Yesus, kita mensyukuri karena Yesus mau menderita bagi kita, menggantikan kita. Bahkan menderita hukuman yang paling keji, yang paling berat. Hukuman yang paling hebat. Untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa dilepaskan dari hukuman oleh karena dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Ya, kiranya renungan kita ini dapat menolong kita mempersiapkan lebih baik lagi, menyambut ya pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Amin. Ya, saya serahkan kembali ke Hilda ya.
Ya, terima kasih Pak, sudah dijelaskan dengan sangat jelas apa itu maknanya Eli Eli lama sabachthani. Nah, berhubung kita malam ini ada pakar yang menjelaskan ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya? Silakan dinyalakan mic-nya dan boleh bertanya langsung, nih akan dijawab langsung sama ahlinya. Wah. Adakah? Senyum-senyum manis saja semuanya. Jangan malu-malu. Ya, Bu Yuda. Sudah jelas. Sudah jelas. Adakah yang mau tanya? Jangan sungkan-sungkan, Pakor jago ini, ahli ini dalam perjanjian baru dan juga pakar Kalau belum ada pertanyaan hari ini, besok baru ada pertanyaan, bisa tanya itu sama hamba-hamba Tuhannya ya. Ya, tinggal dioper lagi ke bapaknya, forward WA-nya ya. Pak Hasan, ada pertanyaan Pak Hasan? Ada. Saya mau bertanya yang ada kalimat Tuhan Yesus bilang, Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa sampai begitu? Ini barusan pertanyaan Pak Hasan mesti diulang lagi nih pertanyaan sama Pakor. Ya, intinya tadi saya sudah jelaskan ya bahwa itu kutipan dari Mazmur 22 ya. Pada saat memang bangsa Israel mengalami penderitaan yang paling berat. Ya oleh karena tekanan musuh dan sebagainya, itu mereka berseru kepada Allah. Ya, kenapa engkau meninggalkan aku? Dalam arti Allah membiarkan mereka sendiri menanggung penderitaan. Ya, sehingga itu menjadi penderitaan yang double. Bukan saja diancam, bukan saja dianiaya, tapi juga sendiri menghadapi semuanya itu ya sepertinya Allah tidak peduli atau membiarkan mereka. Ya, dan Yesus mengutip Mazmur itu untuk menggambarkan juga bahwa penderitaan dia itu adalah penderitaan yang paling berat yang dia alami. Ya, di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Ya, itu kira-kira intinya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Masih ada yang lain? Pak Christian mau tanya? Ya, Tidak Pak? tidak. Oh iya. Oke, kalau masih belum ada, tidak apa-apa. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin belum terpikir ya. Kalau setelah ini ada, wah, ternyata saya mau tanya ini. Silakan nanti hubungi kita para hamba Tuhan. Nanti kita siap tanya ke Pakor. Nah, nanti silakan yang bisa terima jawabannya nanti ya. Oke, mari kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya, untuk kesempatannya beribadah pada malam hari ini. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupmu. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Tuhan untuk kasih alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Doa penutup dan berkat, silakan Losa Hendra pimpin kita. Bapa, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah di dalam persiapan kami menyambut Jumat Agung penderitaan-Mu, kami semakin diingatkan betapa besar pengorbanan Tuhan atas kami orang yang berdosa. Anugerah-Mu sungguh berlimpah. Biarlah setiap kami mensyukuri bukan hanya dengan kata-kata, tetapi biarlah hidup kami juga untuk memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menjadi pemberita-pemberita Injil, membagikan kabar baik, membagikan Injil kepada setiap orang. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Cornelius yang sudah melayani kami malam ini. Kiranya Allah senantiasa terus memberkati hamba-Mu dan memakai beliau, dan memberkati kesehatan, memberkati keluarganya. Terima kasih juga untuk setiap jemaat yang sudah bersama-sama bersekutu malam ini, baik yang lewat Zoom maupun melalui YouTube. Kiranya Allah senantiasa juga memelihara, menyertai dan memberkati, serta melindungi setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan tolong dalam setiap tantangan dan pergumulan apapun yang sedang dihadapi. Kiranya Allah sumber kekuatan senantiasa menopang setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati istirahat kami malam ini. Besok kami boleh disegarkan kembali, berkati setiap kegiatan kami. Dan biarlah besok malam kami dapat berkumpul kembali untuk bersekutu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan mengambil waktu teduh, persekutuan kita. Ya, kedengaran, El. Pak Kor, sebelum keluar ini ada pertanyaan nih Pak, lewat WA Pak. Lewat YouTube ini, yang lihat dari YouTube ini Pak. Mau tanya, Yesus mati 3 hari kemana dan ngapain aja Pak? Ini pertanyaan yang lihat dari YouTube nih. Di Bisa unmute dulu Pak. unmute Pak. Unmute Pak. Ya, jadi memang Alkitab tidak mencatat ya secara langsung ya apa yang dilakukan Yesus selama apa mati selama 3 hari ya apa namanya di dalam surat Petrus ya, bahwa ya seperti juga mungkin di dalam apa di dalam pengakuan iman rasuli ya, dikatakan dia ya turun ke dalam kerajaan maut ya, maksudnya alam maut, dunia kematian itu, dan di sana dikatakan dia mengproklamasikan Injil, bukan memberitakan supaya apa namanya orang bertobat ya, tapi menyatakan kebenaran Injil ya melalui apa yang dia itu kan ya. Jadi kalau Anda lihat ya di dalam apa kita apa surat 1 Petrus ya, ada ya penjelasan apa dikatakan bahwa ya ke dunia orang mati itu untuk memproklamirkan Injil. Cuma sekali lagi bahwa ya apa yang dicatat di dalam Petrus maupun juga apa yang diyakini di dalam apa namanya pengakuan iman rasuli ya, itu ya berbicara tentang bahwa memang selama 3 hari itu Yesus ada di ya yang disebut kerajaan maut sebetulnya yang umum ya. Dalam arti maksudnya adalah alam maut atau dunia orang mati itu tadi. Ya. Nah, tapi sekali lagi ya itu boleh dikatakan juga memang seperti saya katakan itu ada tafsiran-tafsiran yang ada karena Alkitab tidak mencatat secara apa? Secara jelas dan langsung ya
berkaitan dengan itu ya selama 3 hari itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi Ya. betul-betul Yesus mengalami yang namanya kematian itu ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, ini. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Cornelius pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk pelayanan Lose Hilda. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan Bapak Ibu yang belum mengambil roti dan anggur, ya banyak yang belum ambil roti dan anggur. Besok saya juga akan antar ke beberapa tempat ya roti dan anggur. Tolong Bapak Ibu bisa ambil di gereja, ya. Tolong roti dan anggur bisa ambil di gereja. Saya cek banyak yang belum ambil, ya. Tolong Bapak Ibu bisa ambil. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan lewat YouTube juga ya, silakan datang ke gereja bagi Bapak Ibu yang belum mengambil roti dan anggur, di mana roti dan anggur akan kita akan mengadakan perjamuan kudus pada hari Jumat, ya Jumat Agung tanggal 2, ya Jumat Agung pukul 4.30 sore, ya pukul 4.30 sore. Bapak Ibu yang punya cucu jangan lewatkan juga di mana anak sekolah minggu mengadakan ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 juga ya 2 April tapi pukul 10.30 ya 10.30. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu monggo ya silakan hadir. Ya. Pak Kor ini dilanjutin lagi nih pertanyaannya Pak. Ya. Ini Lose memproklamasikan kepada iblis ya untuk apa katanya? Ini lanjutan pertanyaan tadi Pak. Ya, untuk apa namanya dalam arti yang dikatakan kalau dari ayat itu dikatakan memproklamasikan itu memberitakan dalam arti bukan memberitakan supaya dia bertobat dalam arti itu tapi mengumumkan itu ya. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan to herald ya. Herald itu mengumumkan ya, menyatakan kemenangan Kristus ya yang akan terjadi ya, kematian dan juga akan kebangkitan dan sebagainya. Ya, jadi menyatakan ya kalau mau dikatakan ya, itu dari apa? Tadi sudah diberikan oleh siapa? Lause Melisa ya, dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Ya, nah banyak orang mengatakan itu mengaitkan dengan ya selama Yesus ya ada di alam maut itu dia memproklamasikan ya, dalam arti memproklamasikan itu mengumumkan ya, berkaitan dengan apa? Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, kematiannya bahkan juga kebangkitannya dalam arti yang mengalahkan kuasa iblis ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Semoga jawaban ini dapat dipahami ya. Semoga nggak ada pertanyaan lagi nih. Ya, terima kasih Pak Kor. Ya, oke. Pak Kor, terima kasih Pak Kor atas nama Jemaat GKT Pondok Indah Pak Kor. Ya, Pak James, terima kasih juga ya. Terima kasih semua ya. Ya, thank you, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Ya. terima kasih Selamat Pak. malam Bapak Ibu. Tuhan berkati, sampai ketemu besok ya. Jangan lupa besok masih ada 1 kali lagi ya doa puasanya. Besok jam 7 malam ya. Besok the last one ya Pak. Ya Pak. Besok the last one. Ya, the last one. Tapi kalau Pak Hasan mau lanjut terus nggak apa-apa Pak. Nggak masalah. Ya. Thank you. Oke. Ya, terima kasih Pak Kor. Ya, makasih ya. Tuhan berkati semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam Hilda. Melisa. Malam Pak Hasan, Tuhan berkati. Pak Kusnan, apa kabar Pak Kusnan? Lama nggak bertemu. Iya, tuh. Baik, tuh. Oh ya. Kita ada gangguan teknis. Pak Kusnan nih Hawa. Tahu lah. Nanti bisa yang kang Cinwan. Cinwan ko iki pai tan pai on da Yesus ah. Pak Kusnan cetoma bahasan Chiang Semok. Tahu itu So semok. Pak Hasan sejungko jan.
Bukan ini loh ya. Pak apa ya satunya? Pak Jim mana Pak Jim? Pak Jim ini Pak Ciao. Pak Jen sudah keluar. Pak Yendi yang masih ada ku lo. Pak Yendi, Ah, mana itu. Yendi no? Pak Yendi, hui, Ciang Koi lo. Yendi no, Pak Yendi no. Ni是什么人？你是中国人还是印尼华侨？ Ah, Apa? Pak Yendi, suwe Ciao lah. 啊，华侨。 Ah, 还没有 谁 啊？ 木？谁木？ Suwemo, ya, Suwemo. 你在讲啊？ Hello， 呀， Hello，好久不见呀！我很想你，我以为你忘记我啊，忘记你的老朋友啊，老大。 lah Nah, itu jadi lautan jaga. tuh Pak Kusnan. 哎呀，其实我们在见面了，一起在谈谈，跟Pak David，跟Pak Hendra Liu，我们去谈谈在爱馆这贵条是什么？ Kelihatan orang ke bawah. 好啊。Pak Hendy, Pak Yendinya ada di mana? Bukan di rumah ini ya? Iyalah. Loh, kok bagus sekali itunya? Itu Iya. apa? Itu apa? Kamar pengantin, Pak, kamar pengantin. Kamar pengantin. Ya, Bapak Ibu, sampai Oke. ketemu. Saya mau Oke, kerja oke, dulu, oke. masih ada kerjaan. Thank Ya, you. Terima kasih. thank you. Gus. Tuhan berkati. Thank you. Ya, Thank you. terima Thank you, kasih, Pak Pak Kusnan. Hasan. Sehat selalu.